Shalom, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan hanya sekedar merayakan, jangan hanya sekedar hura-hura, tapi Kristus ada di tengah kita. Kita mau merasakan kuasa firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar dari kuasa-Mu, kuasa firman-Mu, kuasa janji-Mu Tuhan untuk kami. Shalom teman-teman dari GBS Haleluya Palur. Sebelum kita mengikuti ibadah online, selamat Natal dan Tahun Baru yang akan kita jalani minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Sebentar kami akan mulai ibadah hari ini. Berkati setiap pelayan Tuhan, pemain musik, juga pemimpin pujian, supaya bisa seirama membawa kami dalam sukacita. Berkati penyampai firman Tuhan dan semua jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, salam Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online malam hari ini. Kita masih dalam suasana Natal. Biarlah izinkan saya untuk mengucapkan selamat hari Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Malam hari ini kita merasakan kasih Allah lewat pendalaman Alkitab malam hari ini. Dalam ibadah online ini kita akan memuji dan menyembah Dia. Dia lahir sebagai Raja atas hidup kita. Dia layak dipuji. Dia layak terima sembah. Yesus, Kau Raja kami. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji memenuhi sembah dan puji memenuhi tahta-Mu. Sembah dan puji memenuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja.
kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Dia layak terima segala pujian dan sembah kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu akan selalu kami nikmati. Jemaat Tuhan yang lebih lagi mau bersorak bagi Dia,
Sama-sama katakan amin. Mau bersorak bagi dia lebih lagi? Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, langit dan bumi dan segala isinya memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Angkat tanganmu, katakan sekali lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Dia, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, kita mau merasakan kuasa firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar dari kuasa-Mu, kuasa firman-Mu, kuasa janji-Mu Tuhan untuk kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya yang masih mengikuti ibadah online, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita duduk diam bersama. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai teladan di dalam kehidupan kita dan sebagai bekal dalam kita masuk di tahun 2022. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau berikan kesehatan yang sempurna kepada kami, sehingga sore ini kami boleh datang di bawah kaki salib-Mu. Baik kami secara offline, secara online, kami akan mengikuti ibadah dengan penuh sukacita.
Tuhan, kirimkan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat konsentrasi untuk menikmati berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang kami kasih, hari ini kita masih membahas masalah Natal. Karena Natal itu merupakan peristiwa besar yang harus dirayakan oleh umat manusia. Dan bagi mereka yang menanggapi peristiwa besar kasih Allah ini, mereka akan menikmati hidup di dalam kemurahan Allah. Kenapa saya mengatakan demikian? Banyak orang merayakan Natal, mengikuti Natal, tetapi dia hanya sekedar hura-hura Natal. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Bahkan makin hari kerohaniannya makin menurun. Dan mereka tidak sadar kalau mereka jauh dari Allah. Mari kita awali dengan 1 Kolose atau Kolose pasal 1 ayat 27. Kolose pasal 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bukankah sejak dulu Kristus sudah ada di tengah-tengah manusia? Kalau saat ini Kristus ada di tengah-tengah kita, apa kelebihannya? Jadi hari ini kita akan menikmati Kristus ada di tengah-tengah kamu. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nyatanya banyak orang yang tidak dapat memanfaatkan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Sangat-sangat disayangkan. Mereka bergereja, mereka menjadi jemaat, mereka aktivis gereja, tetapi tidak menikmati hadirnya Yesus di tengah-tengah mereka. Bahkan tidak dapat menarik keuntungan saat Yesus ada di tengah-tengah mereka. Alkitab mengatakan Tuhan Yesus itu merupakan hadiah yang istimewa yang diberikan Allah kepada yang mau nanggapi. Karena Yesus memiliki kuasa yang tak terbatas. Bahkan dengan adanya Yesus semua jadi beres. Mari kita pelajari, mari kita perhatikan. Yesus pernah menjadikan air menjadi anggur dalam peristiwa kawin di Kana. Di tengah-tengah kesibukan pernikahan itu, perayaan pernikahan, tiba-tiba air menjadi anggur. Untung ada Yesus di tengah-tengah mereka. Dengan adanya Yesus di tengah-tengah mereka, Yesus mampu mengubah air jadi anggur. Yesus pernah berada di bukit yang datang 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Mereka tidak punya makanan. Tetapi untung Yesus ada di tengah-tengah mereka. 5 roti, 2 ikan cukup untuk 5.000 orang dan masih sisa 12 keranjang. Suatu saat ada orang yang sakit, lumpuh sejak kecil. Ada Yesus di sana. Dan orang itu dijamah dan disembuhkan. Bahkan tidak hanya orang sakit, orang mati. Anak janda Nain yang sudah dibawa ke tanah kuburan di tengah jalan ketemu dengan Yesus.
untung Yesus ada di sana. Orang mati yang diangkat 4 orang itu suruh menurunkan. Lalu Yesus buka dan katakan, anakku bangkitlah. Jadi kalau ada Yesus, pasti semuanya beres. Tapi jika manusia bisa memanfaatkannya, kalau manusia tidak bisa memanfaatkannya, ya sama aja. Maka hari ini mari kita lihat tipe-tipe orang yang ada di sekitar Yesus. Matius 8 ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Orang banyak yang berbondong-bondong ini menjadi ciri utama kehadiran Yesus. Ada beberapa tipe dari orang-orang yang datang pada Yesus. Yang pertama, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli agama. Kalau datang dalam kerumunan Yesus, dia hanya ingin mencobai Yesus. Ada juga simpatisan yang ingin melihat mujizat yang Yesus lakukan. Ada juga penonton yang hanya sekedar nonton, seneng kalau Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan yang keempat, para murid adalah orang yang harus belajar dan tidak cukup belajar, harus menerapkan. Nah, ini yang harusnya dimiliki. Tetapi kenyataannya keempat golongan itu ada di antara kita. Mari kita periksa diri kita. Jangan-jangan kita orang Farisi yang suka mencobai Yesus, yang coba-coba saja. Atau mungkin kita adalah simpatisan, ya pokoknya ingin kalau Yesus ada, aku juga ada. Banyak tontonan di sana. Atau kita hanya penonton-penonton yang memohon mujizat. Selesai, ya selesai. Atau kita murid Yesus. Tuhan membuat Natal di akhir tahun agar tiap orang percaya mampu menghitung untung ruginya di dalam kita mengiring Yesus. Kalau kita untung, ya mari kita lanjut. Tapi kalau kita rugi, ya tinggalkan aja. Jadi kita harus hidup dalam realitas yang benar. Natal di akhir tahun tujuannya menghitung berkat. Berapa banyak berkat yang Tuhan limpahkan bagi kita. Nah, jadi Tuhan ada di tengah-tengah kita dengan tujuan membekali kita untuk masuk tahun 2022 tanpa memiliki ketakutan, tanpa memiliki kekhawatiran, karena kita punya Yesus yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Iman ini yang harus kita bangun. Iman ini yang harus terus kita tumbuhkan. Jadi seharusnya sekian kali kita Natalan, semakin besar kepercayaan kita pada Yesus, maka semakin besar berkat yang kita terima. Namun kenyataannya seberapa banyak orang yang ikut Natalan, tetapi kekerdilan Natal ada di dalam hidupnya. Yang terjadi hanya menjadi lilin Natal yang rela hancur hanya beberapa saat. Memang lilin Natal perlu untuk dekorasi, untuk mengingatkan kita. Tetapi jangan hanya sekedar jadi lilin Natal. Tetapi ikutlah Yesus yang mengatakan, aku inilah terang dunia. Jikalau kamu berjalan bersama dengan aku, kamu akan memiliki terang hidup yang tidak akan mati lagi. Tuhan ingin Natal itu bukan sekedar perayaannya, tetapi Natal itu merupakan satu saat perhitungan mengevaluasi diri kita. Saya sudah ikut Tuhan sekian lama. Berkat apa yang sudah saya nikmati?
dan kejahatan apa yang sudah kita buang. Kalau belum, hari ini perlu kita kerjakan. Jadi makin banyak Natalan, makin banyak kuasa Yesus kita miliki. Nah, di tengah para paraga Natal yang menggunakan Yesus di tengah-tengah mereka yang mana? Apakah orang Majus menggunakan hadirnya Yesus di tengah-tengah Natal? Apakah gembala? Apakah Maria? Apakah Yusuf? Atau justru orang Herodes yang ada Yesus di tengah-tengah kita, tetapi kemarahannya berkobar-kobar. Hari ini kita merayakan Natal, kita merenungkan Natal 2021. Dan kita mulai lihat tipe mana yang kita miliki saat ini. Mana yang menguntungkan kita. Kalau menguntungkan kita, mari kita pupuk. Kita masuk di tahun 2022 dengan sudah mengerti tema hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan hanya sekedar merayakan. Jangan hanya sekedar hura-hura. Tapi Kristus ada di tengah kita. Kristus memberi kekuatan dan kuasa pada kita. Kesiapan membuktikan untuk hasil yang baik. Kalau kita menyiapkan Natal dengan baik, maka sukacita Natal akan mewarnai hidup kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetapi kalau kita Natal tanpa mengerti karakter hidup kita, maka kita tidak memperoleh apa-apa. Selamat Natal 2021 dan menyongsong tahun baru 2022, dan berdayakan Kristus yang ada di tengah-tengah kita ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang luar biasa, yang memberi kesempatan pada kami untuk menikmati Natalan, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Keberadaanmu membawa kami penuh sukacita. Keberadaanmu membawa kami hidup di dalam kemurahan Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan pengumuman terlebih dahulu. Di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Kita harus lebih disiplin, lebih tertib, karena protokol kesehatan ini akan menjauhkan kita dari COVID-19. Dan mari kita akan melakukan dengan disiplin 6 hal, yaitu 1B, 5M. 1B, berdoa. Yang 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi. Peserta ibadah online diharapkan untuk like, ya, untuk menekan tombol like, dan bila jadi berkat bagi kita, share minimal 5 orang supaya teman-teman kita juga kebagian. Jangan pelit-pelit amat, karena Alkitab mengatakan orang kikir tidak masuk kerajaan surga. Bagi kepada teman lain, yaitu minimal 5. Lalu selesai di like, di share, lalu di komen, karena kolom komen ini tetap saya baca untuk evaluasi kemajuan dari ibadah online ini. Lalu kita berdoa untuk ibadah online, agar ibadah online dapat jalan terus. Ingat Bapak Ibu, saya selalu ibadah khotbahnya itu di tengah-tengah alam, di tempat-tempat wisata, sehingga hari-hari ini adalah hujan. Kendalanya adalah hujan. Doakan Bapak Ibu. Doa Bapak Ibu hari ini kami dapat
membuat ibadah online tidak dalam keadaan hujan karena doa Bapak Ibu. Lalu doakan supaya kru tetap sehat. Doakan pula supaya alat-alat awet. Jadi kita dapat terus mengadakan ibadah karena alatnya awet. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi pemimpin-pemimpin negara kami. Berikan mereka hikmat yang daripada Allah di dalam mengelola negara kami. Bukan bersandar pada kekuatan dan kepandaian, tetapi bersandar kepada Allah. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami rasa keadilan, sehingga pemimpin kami adil terhadap semua rakyatnya, walaupun memegang beragama apapun juga. Tidak ada mayoritas dan minoritas di benak daripada pemimpin-pemimpin kami. Berikan kepada pemimpin kami satu kesehatan yang prima, sehingga beliau-beliau ini mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan juga berikan kepada pemimpin-pemimpin kami takut akan Allah, sehingga segala keputusan didasarkan kepada Allah semata-mata, sehingga Allah yang dipermuliakan. Mereka bukan bertindak sendiri-sendiri, tetapi mereka bertindak berdasarkan pimpinan daripada Allah. Bukan kemauan sendiri, tetapi kehendak Allah yang akan mereka kerjakan. Tuhan, hamba berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, berikan kepada mereka satu kesadaran bahwa melakukan satu kejahatan itu adalah dosa. Dan mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka takut melakukan dosa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sekali lagi sertai pemimpin kami, berikan hikmat kepada pemimpin kami, mengayomi rakyatnya, sehingga bumi Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah jamah saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami mengalami kemajuan yang luar biasa. Sakit penyakit telah Kau sembuhkan. Kami berdoa Tuhan, bersyukur karena Ibu Sueni telah Kau jamah, Bapak Paulus Sugito, Ibu Sriono, Pak Budi, Lili, Pak Bogo, Bude Marto, Ibu Happy, Ibu Bambang, Ibu Ratmi, dan juga Yeski Kurniawan. Mereka telah Kau jamah, mereka telah Kau urapi dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang sampai hari ini masih sakit. Kami berdoa untuk Oktavianus Indrawijaya. Kami berdoa untuk Iman Hartono. Kami berdoa untuk Bapak Sriono. Kami berdoa untuk Bapak Sarjono. Kami berdoa untuk Ibu Salami. Kami berdoa untuk Ibu Wagini. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo. Kami berdoa untuk Marni yang kesemutan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Ngadiman. Kami berdoa untuk Ibu Sugiyarti. Kami berdoa untuk Satria. Tolong Tuhan, sementara kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dan saat ini kami berdoa untuk Saudara Indro, kami berdoa untuk Pak Yusuf, kami berdoa untuk Pak Tris, kami berdoa untuk Pak Marsudi, kami berdoa untuk Pak Kadir, kami berdoa untuk Pak Warto, kami berdoa untuk Ibu Danu, kami berdoa untuk Ibu Erna, kami berdoa untuk Ibu Hartanto, untuk Ibu Isbianto, untuk berdoa untuk Ibu Mbing, kami berdoa untuk Ibu Titik, dan kami berdoa untuk Mbah Darto. Tolong Tuhan, nama-nama yang kami sebut namanya, Kau tumpang tangan dalam nama Yesus, biar iman mereka tumbuh dan disembuhkan. Terima kasih Bapak,
Kau telah menjawab segala doa-doa syafaat kami. Tibalah saatnya kami akan pulang. Hantaran pimpin kami hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu kau heran karena engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.